Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan membahas sebuah saham yang fenomenal yang menjadi favorit investor retail. Ya, saham apa? Saham aneka tambang atau ANTM. Ya, kita akan membahas saham Antam. Terutama kita akan membahas mengenai perubahan kepemilikan di saham Antam. Ya, oke, langsung saja teman-teman kita akan membahas saham ini. Ya, oke, sebagai background teman-teman saya ajak untuk melihat bagaimana transaksi aneka tambang dari tahun lalu ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini ada chart aneka tambang ya, di bawah sini ada volumenya. Ya, teman-teman bisa lihat kita bisa membedakan dua periode yang sangat berbeda ya. Kita lihat pada periode sebelum bulan Oktober ya, teman-teman bisa lihat di sini volumenya tergolong tidak begitu besar ya. Volumenya tidak begitu besar. Namun teman-teman tiba-tiba ya pada tanggal 14 Oktober ya di sini ya, tanggal 14 Oktober 2020 tiba-tiba terjadi spike volume ya, tiba-tiba terjadi spike volume transaksi diikuti kenaikan. Dan setelahnya setelah 14 Oktober ini ya teman-teman bisa lihat volume transaksi saham Antam ini terus tinggi ya, sangat aktif di tradingkan ya, sering menjadi top value transaksi harian dan kita lihat harga sahamnya pun mengalami kenaikan ya. Sebelum periode ada spike volume ini, sebelum bulan Oktober, kita lihat harganya sekitaran 700-an ya. Namun sejak saat itu ya saham ini terus naik dan sampai menyentuh all time high kurang lebih di 3.400-an ya, dan sekarang turun lagi ke 2.200-an. Nah, kita akan bahas lewat video ini teman-teman bagaimana perubahan kepemilikan saham Antam ya sebelum terjadi spike volume di sini, sebelum terjadi spike volume transaksi sepanjang periode ini dan sampai saat ini ya. Jadi saya akan memakai di sini teman-teman memakai data dari KSEI ya. Kalau teman-teman lihat ke KSEI, teman-teman bisa download data kepemilikan ini ya, kepemilikan lokal asing dan juga tipe investornya. Namun data ini hanya bisa kita dapatkan setiap akhir bulan ya. Jadi data ini saya ambil setiap akhir bulan ya, akhir bulan September, Desember, Januari, dan Februari kemarin. Nah, jadi teman-teman, kita akan melihat bagaimana baseline kondisi kepemilikan saham Antam pada akhir bulan September ya. Karena kita hanya bisa mendapatkan data di akhir bulan, maka kita ambil data terakhir sebelum terjadi spike volume ini tanggal 30 September ya. Ya, sebelum terjadi kenaikan harga dengan volume transaksi yang besar ini. Ya, jadi kita anggap data pada tanggal 30 September ini menjadi baseline data yang akan kita bandingkan dengan perubahan kepemilikan di bulan-bulan berikutnya. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada tanggalnya ya. Saham Antam harganya masih 705 saat itu ya. Dan kita lihat di sini, ini yang atas ini lokal ya, dan yang bawah ini kepemilikan foreign. Ya, kemudian kita lihat siapakah yang memiliki saham Antam sebelum terjadi kenaikan harga dengan spike volume tersebut. Ya, kita lihat. Pemilik terbesar ya, kita lihat totalnya memang masih didominasi oleh investor domestik ya. 6,5 miliar lembar saham dikuasai domestik dan foreignnya hanya 1,8 miliar. Nah, dari lokal ini siapa yang punya paling banyak ya? Ada lokal ID atau lokal individual. Ada 2,8 miliar lembar saham dimiliki oleh investor retail atau investor individu. Kemudian terbesar berikutnya ada lokal IS, local institution ya, dengan 2 miliar lembar saham. Ya, kemudian yang lain local pension fund ada 184 juta lembar. Kemudian ada yang cukup besar juga, ini ada local mutual fund ya, ada reksadana mutual fund 1,3 miliar lembar. Nah, kemudian data ini juga kita ambil pada akhir Desember, akhir Januari, dan akhir Februari. Nah, dan kita lihat bagaimana perubahan kepemilikannya. Ya, kita lihat di sini. Nah, pertama kita bahas perubahan kepemilikan lokalnya dahulu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, pada tanggal 30 September kita lihat ada kepemilikan investor institusi lokal yang begitu besar ya, ada 2 miliar lembar saham. Namun kita lihat selama periode kenaikan volumenya ini, kenaikan volume transaksi, kenaikan harganya ini, kita lihat ya, local institution terus melakukan profit taking ya, dan jumlah kepemilikan mereka berkurang. Dari 2 miliar berkurang menjadi 1 miliar dan paling rendah ini akhir Januari kepemilikan mereka tersisa 744 juta lembar dan
pada akhir Februari sedikit naik menjadi 800 juta lembar saham ya. Jadi secara keseluruhan pada periode ini investor institusi lokal kepemilikannya terus berkurang ya, kepemilikannya terus berkurang. Nah, kemudian yang menarik kita lihat adalah investor individu ya, atau investor retail. Ya, kita lihat sebelum terjadi spike volume ya, kepemilikannya 2,8 miliar. Namun pada periode ini kepemilikan investor retail terus bertambah ya. Pada akhir Desember menjadi 3,4 ya, hampir 3,5 miliar lembar saham. Dan kemudian pada akhir Januari ini puncaknya ya, investor retail memiliki 4 miliar lembar saham Antam ya, investor individu ya 4 miliar. Namun teman-teman, pada bulan Februari, selama bulan Februari kemarin, investor retail tampak banyak menjual saham Antam ya, karena kepemilikannya kita lihat dari 4 miliar berkurang menjadi 3,36 miliar atau hampir berkurang 700 juta lembar hanya dalam bulan Februari ya. Nah, menarik kita lihat kira-kira kemana atau siapa yang menampung penjualan investor lokal ini ya. Kita lihat ada 700 juta lembar yang dijual oleh investor lokal individu ya. Kita lihat siapa yang menjadi penampungnya ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari sisi investor lokal yang bertambah itu hanya dari sisi lokal security ya, lokal SC securities company ya, perusahaan sekuritas bertambah namun tidak terlalu banyak ya. Kita lihat ada penambahan. Kemudian lokal foundation juga bertambah namun tidak banyak ya, dan local others ini juga bertambah namun tidak banyak. Nah, ternyata teman-teman, penjualan investor lokal ini berpindah ke investor asing ya. Dan kalau sekarang kita bahas mengenai kepemilikan saham Antam dari sisi investor asingnya ya. Kita lihat yang pertama foreign institution tidak banyak berubah ya selama periode ini, 45 juta, 35, 31, 32, 29 ya, cenderung menurun. Kemudian foreign corporate ya, corporate asing ada penambahan ya dari 108, 130, 151, 200 juta terus meningkat. Kemudian foreign pension fund ya, dana pensiun juga terus meningkat ya, 128, 167 dan pada akhir Februari 183. Dan yang terus konstan bertambah dan jumlahnya cukup besar adalah foreign IB atau foreign investment bank ya, foreign financial institution ya, institusi finansial asing. Kita lihat sebelum terjadi spike volume dan transaksi yang besar, kepemilikan foreign IB hanya 240 juta, ya kemudian terus meningkat menjadi 274 pada Desember, menjadi 400 juta pada Januari, dan pada akhir Februari kemarin menjadi 663 juta lembar saham Antam. Ya, ini kenaikan yang konstan dari investment bank asing atau institusi finansial asing. Ya, jadi sebagian besar dari penjualan investor lokal ini berpindah ke investor asing ya. Kalau kita lihat totalnya di sini teman-teman, pada Februari total kepemilikan lokal menjadi 5 miliar 976 dan asing menjadi 2,39 miliar lembar saham ya. Secara keseluruhan masih didominasi oleh investor lokal dan foreign. Kalau kita lihat di data KSEI ya, teman-teman bisa lihat sendiri, scriptless amount dari saham Antam ini 34% dan 24%-nya itu ya, 24%-nya lokal dan 10%-nya asing. Dan kita lihat terus terjadi peningkatan kepemilikan saham Antam oleh investor asing, terutama foreign investment bank ya. Dan teman-teman kalau kita lihat juga ya, ini di foreign flow-nya saham Antam, kita lihat pada bulan Februari memang terjadi pembelian investor asing yang cukup besar. Ya, kita lihat bulan 2 ini cukup aktif ya, investor asing melakukan pembelian mulai tanggal 10 bulan 2 ya. Kita lihat tanggal 10 ya, ini mulai terjadi pembelian 200M, kemudian dilanjutkan terus pembelian dan paling banyak ini 397M dalam satu hari pada tanggal 26 Februari. Ya, jadi selama bulan Februari ini kita lihat investor asing terus melakukan pembelian. Ya, dan kalau kita lihat teman-teman, jelas ya pada periode bulan Februari kita lihat ya,
ini dia, ada pembelian dari Foreign Investment Bank. Ya, kita lihat ada CS, ada CG sebagai top buyer-nya, Credit Suisse dan Citigroup ya sebagai net buyer-nya. Dan sellernya ya kita lihat ada beberapa investor retail, YP, SQ, KK, NI, ya, GR, EP, XC, ya. Wajar ya, data ini menunjukkan bahwa pada bulan Februari kemarin ada peningkatan kepemilikan dari Foreign Investment Bank. Ya. Dan sekarang teman-teman, apa yang harus kita lakukan ya dengan data perubahan kepemilikan ini? Apakah ini menjadi suatu pertanda yang menarik untuk saham Antam ya atau tidak? Ya, mari kita lihat berikutnya. Kita akan lihat sekarang, kita lihat net buy dan net sell selama periode ini ya teman-teman. Kalau kita lihat tadi, kembali ke chartnya, bahwa kita akan melihat net buy dan net seller mulai dari periode 14 Oktober ini sampai hari ini ya. Kita akan lihat dari 14 Oktober ya, 14 bulan 10 sampai hari ini tanggal 10 Maret 2021 ya. Kita akan lihat netnya. Dan kalau kita lihat netnya ya, 3 investment bank foreign besar yaitu Credit Suisse, Citigroup dan BK JP Morgan menjadi net buyer-nya ya. CS ada 42 juta, CG 1,9 juta, BK 1,3, dan ada juga YP 1,3. Ya. Jadi terlihat benar bahwa investment bank kepemilikannya terus bertambah dalam periode ini. Dan kalau kita lihat teman-teman, bagaimana average pembelian mereka di periode ini ya. Average pembelian mereka di periode ini adalah 2.356 untuk CS, CG 2.600, BK 2.300 ya. Jadi kita lihat average pembelian mereka di periode ini masih di atas harga saat ini, atau harga saat ini di 2.200 ya, dan average pembelian mereka masih di atas harga saat ini ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya kepemilikan foreign investment bank ini sebelum terjadi spike volume ini nggak begitu besar ya, hanya 240 juta, tapi hampir meningkat 3 kali lipat di akhir Februari kemarin ya, menjadi 663 juta ya. Dengan average, kalau kita lihat dalam periode ini average-nya kurang lebih di 2.300 sampai 2.600 ya. Jadi ini average pembelian mereka masih di atas harga saat ini ya. Jadi apakah saham ini menarik atau tidak buat teman-teman, yaitu kembali kepada teman-teman ya, bagaimana teman-teman melihatnya. Tapi sekarang mari kita lihat lagi, apakah selama perjalanan perubahan kepemilikan saham Antam ini, apakah investor retail untung atau tidak? Ya, mari kita lihat. Sekarang kita lihat value-nya ya. Selama periode ini kita lihat bagaimana transaksi investor retail ya. Pertama kita lihat ada YP di sini ya. YP dengan pembelian totalnya 126 juta dan sudah dijual 125 juta ya. Jadi kalau tadi kita lihat netnya masih ada 1,3 juta yang belum dijual. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, ini secara keseluruhan aja ya. Secara keseluruhan buy average-nya YP ada di 2192 dan sell average-nya ada di 2190. Ya artinya secara keseluruhan di YP, retail di YP sedikit rugi atau tidak untung ya. Ya tentunya teman-teman ada yang untung ya, ada yang berhasil beli di bawah jual di atas, ada yang untung. Ada juga yang mungkin investor retail di YP yang rugi, ada yang mereka membeli di pucuk dan sekarang rugi. Ya namun kalau kita lihat netnya ya, secara keseluruhan YP ini tidak terlalu cuan ya. Artinya retail di YP tidak terlalu cuan. Bahkan kita bisa bilang tidak cuan, bahkan sedikit rugi. Ya, kemudian di CC ya, Mandiri Sekuritas, kita lihat pembeliannya 57,5 juta dan sell-nya 57,6 juta. Buy average-nya 2119 dan sell average-nya 2151 ya. Kita lihat sell average-nya lebih tinggi daripada buy average-nya. Artinya retail di CC cukup untung ya. Retail di CC cukup pintar ya, cukup untung, kita lihat dari data ini. Kemudian di PD Indo Premier kita lihat mirip dengan YP tadi ya. Average buy-nya 2164 dan average sell-nya 2160. Artinya di PD investor retail rugi sedikit ya, rugi. Ya, sekali lagi walaupun ya ini hanya
summary dari keseluruhan transaksi yang terjadi. Ya, tapi kita bisa bilang ya, tentu ada investor retail yang berhasil beli di bawah dan jual di atas, tapi ada juga investor retail yang jual di atas, beli di bawah. Dan secara keseluruhan rata-rata bahwa di PD, di YP, investor retail itu rugi sedikit. Ya, kemudian kita lihat lagi investor retail lain, ada misalnya KK, ya, Philips Sekuritas KK, average buy-nya di 2019 dan sell-nya di 2034 ya, di KK untung. Ya, kemudian kita lihat lagi di NI, ya NI kita lihat NI 16,1 juta, sell-nya 17,9 juta dengan average pembelian NI 2124 dan average sell-nya 2020. Ya, artinya investor retail di NI ini masih mengalami kerugian di saham Antam. Ya, jadi walaupun saham ini menjadi saham yang diminati investor retail, memiliki euforia yang besar dan transaksi harian yang cukup tinggi, namun kita lihat rata-rata investor retail selama periode ini tidak mengalami secara keseluruhan, ya kita bilang secara keseluruhan investor retail sedikit rugi di saham Antam. Ya, tidak menikmati kenaikan harganya dari bawah sampai atas ini. Ya, ini secara keseluruhan ya. Teman-teman mungkin ada yang cuan ya, beli di bawah untung bisa ratusan persen, ada juga yang rugi, tapi kita bahas secara keseluruhan retail di saham Antam sedikit rugi ya. Dan kita lihat lagi netnya tadi ya. Kita lihat di sini netnya teman-teman. Ya, yang masih punya barang selama periode ini net buyer-nya adalah sekali lagi CS CGBK ya, Foreign Investment Bank dengan average pembelian harga 2.300 sampai 2.600 ya. Lebih tinggi daripada average harga saat ini ya, di 2230 closing hari ini. Nah, sekali lagi saya kembalikan teman-teman keputusan investasi kepada teman-teman, apakah teman-teman melihat kondisi ini sebagai kondisi yang menarik atau tidak ya. Namun apakah dengan average pembelian foreign investment bank yang lebih tinggi dari harga sekarang, harga saham Antam akan langsung naik besoknya? Tentu tidak. Apakah bisa turun lebih dalam lagi? Tentu bisa ya. Jadi jika teman-teman menganggap ini menarik, ya silakan atur portofolio manajemen teman-teman ya dengan money management yang tepat, dengan trading plan yang tepat, maka teman-teman bisa trading di saham ini ya. Saya pribadi menganggap saham ini mulai cukup menarik ya, mulai saya masukkan dalam watchlist saya ya, dan saya sudah menempatkan beberapa auto order di beberapa harga ya, dan kita tunggu sampai harga mana saham ini akan turun atau naik ya. Tentunya teman-teman jangan lupa dengan dalam saham yang volatil seperti ini tetap utamakan portfolio management dan money management yang baik supaya teman-teman tidak mengalami kerugian yang dalam ya. Sekali lagi, keputusan investasi kembali kepada teman-teman ya. Dan mungkin itu aja teman-teman video untuk malam ini ya. Saham ini sudah saya masukkan ke watchlist, dan teman-teman yang di grup mungkin nanti akan saya kabari kapan saya mulai entry di saham ini dan bagaimana trading plan-nya. Oke? Oh ya, satu lagi teman-teman, saya mau bahas saham yang kemarin saya rekom di video sebelumnya, yaitu KLBF ya, KLBF, INTP dan TLKM ya. Kita lihat KLBF hari ini sudah naik ya. Kita kemarin entry di sini ya, dan hari ini sudah naik. KLBF sudah naik. Good luck buat teman-teman yang sudah beli kemarin. Kemudian TLKM juga ya. Saham Telkomsel juga mulai naik ya. Kita lihat hari ini sudah naik, dan semoga teman-teman sudah sempat beli di harga rendah kemarin ya. Dan juga satu lagi, INTP ini belum naik terlalu banyak, tapi masih dalam good projection ya, masih positif pergerakannya ke depan. Oke, mungkin itu saja video untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.